Oke. Ya. Jadi ini bukan poster ilmiah, tapi poster ya. Penggambarannya jelas ya. Apa yang ingin disampaikan jelas dan orang mengerti apa yang ingin disampaikannya ya. Tapi nah ini tidak santun ya. Ini juga masih poster eh, film ya, film. Iya, betul. Yang disampaikan dan pencahayaannya apa namanya simetri ya dan apa yang ingin disampaikan semuanya terdata dengan baik. Tapi sekali lagi ini bukan poster ilmiah. Jadi jangan kalian kalau nanti dibuat poster adalah seperti ini ya. Ya. Tentu saja fotografi ya. Nah, jadi kalau nanti buat foto itu dipotret yang benar, pencahayaannya ya. Kalau perlu di cropping yang tidak perlu ya dan sebagainya. Ya, kenapa ini berguna, Pak? Berguna kalau kalian bekerja, kalau kalian di bagian suatu kepanitiaan nanti di tempat kerjanya disuruh oleh bosnya untuk acara sosial atau apa, ya, sudah paham tentang hal ini ya. Nah, layout ya, tata letak ya. Nih, tata letak seperti ini. Ini kan simetri ya. Simetri dia. Simetri eh ini kok warnanya kok tidak cocok. Ya, warnanya kok kuning. Oh, ini dia. Kalau ya, kalau kita lihat ini ya, ini kan simetri ya. Nah, tapi ini tidak simetri. Ya. Ini menggambarkan yang ingin ditonjolkan itu adalah jomblo itu tidak seimbang. Ya, jadi kenapa nggak ditaruh di tengah-tengah? Ya, kenapa mesti di kanan gitu ya? Ini ingin menggambarkan ketidakseimbangan ya. Ya. Tentu saja apa yang ingin kita lihat ini adalah ingin membuat orang ingin cari tahu. Ya, ingin cari tahu apa yang selanjutnya ya. Bahkan biasanya kalau poster kan ada kita berdiri di dekat poster untuk menjelaskan kalau ada orang yang ingin bertanya kepada kita ya. Nah, ini juga desain poster ini ya. Ini juga poster film ya. Perhatikan berbagai font dan warna yang digunakan. Ya, ini untuk menonjolkan ya, untuk menonjolkan apa yang ingin disampaikan ya. Tidak penuh sesak. Nah, ini ya tadi ya. Tidak boleh penuh sesak oleh tulisan atau gambar ya. Pertimbangan space ruangan ya dalam gambar. Yang sebelah kiri ya ini tidak sesak. Sebelah kanan perhatikan. Ini ya banyak tulisan yang kata membacanya juga ada apa gunanya ditulis di situ kalau tidak bisa dibaca ya. Kecuali orangnya mesti datang setengah meter ke arah posternya baru bisa baca ya. Ingat, biasanya orang kalau kita punya poster, orang itu kan jalan. Jalan ya. Nah, bagaimana caranya orang yang berjalan ini tertarik melihat ke poster kita? Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di jalan, itu poster-poster iklan itu ya, dia menuliskan kata-kata yang aneh-aneh. Tujuannya apa? Orang melihat. Nah, di bawahnya ada produk yang ingin iklankan atau ingin dipromosikan ya. Tapi kata-kata yang seperti itu ya membuat kita menoleh begitu ya. Menoleh untuk memperhatikannya. Ya, tentu kalau iklan dalam perjalanan itu ya, itu hanya sekitar 5 detik orang melihat. Kalau kita ini kan orang jelas sekitar 1 ke 2 menit dia akan lihat, kalau tidak menarik dia akan jalan terus melihat ke yang lain. Nah, demikian juga dengan poster ilmiah ya. Nah, poster ilmiah, nah ini kita perhatikan. Yang sebelah kiri ya. Ini 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 kenyataan ini ya. Ini yang terjadi.
Nah, ini dulu masih model lama ya. Nah, ini kelihatannya adalah kawan kita tentang di ilmu komputer. Ya, dia bercerita tentang jaringan ya, jaringan komputer. Ya, kalau kita lihat ini karena diperbesar ya, kan rumit sekali ini. Ya, termasuk ini ada orangnya siapa ya, ya, ini ada kios-kiosnya. Ya. Ini sekarang pada kenyataannya sekarang sudah banyak yang seperti ini. Tapi dia ingin menggambarkan jaringan ini, gitu ya. Nah, perhatikan dengan ininya sebelah kanan. Kita revisi yang sebelah kiri ini, kita revisi. Ya, kita revisi. Kita bisa langsung paham. Ya, kita bisa langsung paham melalui internet apa yang ada di kiri ini adalah program-program, yang sebelah kanan apa yang dilihat oleh pelanggan. Ya. Nah, di sebelah kiri ini komputernya ada di tempat lain, ya, servernya, ya. Nah, sebelah kanan ini adalah para pengguna, ya. Bahkan sekarang ini sudah lihat di HP ya. Kalau dulu waktu ini dibuat masih pakai laptop, ya. Nah, ini ya. Ini adalah yang dilihat oleh pengguna. Jadi kalau misalnya di sini ada sistem perbankan, di sini ada sistem si customer. Di sini mestinya ada sistem e-learning. Di sini adalah kita para pengguna, ya. Sekarang ini yang sedang agak direpotkan kita adalah di sebelah sini ada sistem pendataan kependidikan. Di sini ada ya sistem ini kependidikan dalam bentuk feeder. Di sini ada kita. Ya, kita semua memasukkan data-data mahasiswa, dalam hal ini bagian kemahasiswaan dan pendidikan sekarang direpotkan, memasukkan semua data yang kalian sudah punya itu ke sini, ke sistem sebelah sini. Jadi ini kan mudah ingatnya, daripada yang sebelah sini. Waduh, ini belok-belok. Belok-belok ini untuk apa tahu kita, ya. Ya, seperti itu ya. Jadi itu dalam hal poster, ya. Ya. Jadi alur pikirnya jelas, terstruktur, konsisten, akurat, dan mengikuti persyaratan. Dan yang tidak kalah penting adalah sederhana. Yang sebelah kanan jauh lebih mudah kita pahami daripada yang kiri. Ya. Nah, ada kriterianya. Ya. Kriterianya yang pertama tentu dapat terlihat dengan baik. Ya. Visible, dapat terlihat dengan baik. Menarik. Ingat orang jalan 1-2 menit, ya jalan kaki dia keliling ya, 1-2 menit kita mesti bisa berusaha membuat orang itu berhenti untuk melihat kita ya. Nah, oleh karena itu perlu juga ada penampilan yang agak emosi sedikit. Ya. Nah, yang tidak kalah penting, ketiga hal ini dapat dibuat. Nah, kalau susah dibuat, ya misalnya ada seperti videonya segala macam, ya bisa kita buat pakai apa namanya, pakai layar. Nah, tapi kan biayanya, ya. Nah, yang tidak kalah penting itu semuanya ini keempat-empat hal ini fungsinya adalah informasi, edukasi, promosi, dan penyampaian informasi ilmiah. Nah, ini semuanya mesti dapat menarik kepada audiens yang potensial. 1-2 menit kalau tidak menarik tidak akan ini kan orang ya. Nah, ada beberapa konsep sensasi dasar desain ilmiah ini ya. Yaitu pertama ya, fungsional. Ya, ini tentu dipertimbangkan intelijensia audiensnya. Tentu kalau poster ilmiah, maka kita sudah tahu ya, ini bukanlah poster untuk anak TK atau anak SD ya. Nah, jadi kita mesti membuatnya juga memperhatikan ini. Jadi kalau terlampau sederhana juga ya
tidak menarik juga ya. Tidak sekadar banyak dan ingin semua dicantumkan. Nah, ya, jangan semua dicantumkan. Penampilan memiliki nilai estetika dalam kombinasi bentuk, komposisi, warna, bahkan ini tadi sudah saya sampaikan ya, tipografi, warna, shading, ukuran, ya, bentuk huruf, ya, ketegasan dan sebagainya. Ya, martabat, berkarakter dan tidak melanggar norma-norma keindonesiaan. Ya, jangan melanggar norma budaya ya. Jadi misalnya kalau ya begitu ya, karena ada beberapa tempat itu tidak menyinggung perasaan orang setempat begitu ya. Nah, ergonomi ya mudah dibaca dan dipahami secara fisik ya. Nah, kemudian kualitas. Nah, ini kualitas workmanship ini ya, tajam secara visual agar mudah di-scanning dengan cepat. Nah, ini tidak sekarang kalau digital enggak ini ya. Harmonis keserasian tadi ya, simetri kiri kanan, atas bawah, shadingnya dan sebagainya, pencahayaan ya. Nah, tentu beda ya. Yang digital dengan yang cetak itu perlu diperhatikan dengan baik ya. Nah, ini poster-poster yang telah direkayasa ya. Ya, yang sebelah kiri ini adalah PKMK, kewirausahaan ya. Nah, perhatikan ini ya. Dia lebih menonjolkan kegiatan ini ya. Nah, kalau dia penerapan teknologi ya, seperti ini ya. Jadi tidak perlu. Nah, ini juga sebetulnya ya hurufnya perlu diperbesar kalau menurut saya ya. Hurufnya perlu diperbesar agar mudah kita pahami ya. Ini juga proses rekayasa ya. Nah, perhatikan yang sebelah kiri. Ya, judulnya sama. Oh, ini tadi. Maaf. Ya. Perhatikan ini yang sebelah kiri aslinya. Yang sebelah kanan adalah yang telah kita revisi ya, telah kita revisi, kita sempurnakan ya. Catatan penting untuk masing-masing poster bidang PKM ya. Ini tidak usah ya. Ada ini nanti bisa kalian baca ini. Ya, jadi nanti kalau kita ada lambang ini tentunya lambang jurusan teknologi pertanian ya. Jadi ada latar belakang singkat langsung ke tujuan, permasalahan singkat, tujuan, metode, simpulan dan saran ya. Nah, ini dilengkapi kalau ini untuk yang ini ya. Kalau kita kan PKMP, nah teori-teori yang diusung ya. Nah, ini nanti kalian saling menilai. Ini adalah format ya, format. Jadi ini kreativitas, inovasi itu bobotnya tinggi ya. Visible, penyajian ini ininya ya. Terus tadi kok ada yang nggak muncul tadi ya. Sebentar saya. Bentar ya. Kok tadi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kok nggak muncul. Oh, kita tadi mulai sudah agak di tengah. Oh. Salah tadi mulainya agak tengah ya. Kita mulai lagi dari awal. Nah, ini ya, ini tidak jelas ya. Buat poster seperti ini kan tidak jelas apa yang ingin disampaikan, kabur ya. Ini parodi jadinya ya, parodi. Maksudnya memang ingin mengaburkan, tujuannya adalah ingin mengaburkan ya. Nah, ada sejarah sedikit ya. 1970 sampai 1990 ini masih manual. Jadi dulu saya waktu mau presentasi ya, presentasi di ini
kan pakai ini, ada OHP namanya, overhead projector. Mungkin kalian tidak lihat lagi, ya. Nah, itu ada gambar, gambarnya ini difoto, dibawa ke tukang fotokopi, sudah jadi saya warnai secara manual. Pada waktu saya S1 juga seperti itu, nulis ya. Saya melihat ada kawan-kawan saya yang pintar menggambar bagus sekali, ya. Kemudian 1990 ada yang disebut dengan komputerisasi. Jadi pakai komputer seperti gambar ini, pakai desktop yang ada lama ya. Jadi susah mau difoto nih, sudah dibuat gambarnya mau difoto ya. Nah, supaya jelas di kameranya juga masih pakai kamera yang pakai film ya. Supaya resolusinya kuat, diafragmanya dibuka dan tidak terganggu oleh cahaya-cahaya lain ya. Nah, ini dikasih sarung ini si layar komputernya, kemudian pakai kamera difoto ya, difoto, kemudian fotonya ini istilahnya di aftruk ya, dicuci, dicetak ya, jadi biayanya mahal. Kemudian baru dipotong, ditempel lagi, difoto lagi. Waduh, repot sekali ya. Pada waktu saya S3 dulu tahun 92, saya masih ya sudah agak lebih modern, tidak pakai sarung lagi ya. Sudah ada hubungan dari komputer yang seperti ini ke readernya, pembacanya ya. Gambar yang dibuat. Kemudian baru saya tempel, aduh. Ya, kalau sekarang bisa lama sekali ya. Ya, menyusun gambar ya dan seterusnya ya. Perlu diperhatikan, poster bukan untuk kita nikmati sendiri. Mungkin kalau kalian lihat sini tidak terbayang kalau sekarang kalau kita buat poster tinggal klik aja, bahkan bisa pakai HP buat posternya ya. Dan sekarang sudah banyak sekali program-program aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, kalian mesti kreatif menggunakan program aplikasi yang ada di internet untuk membuat ini ya. Kemudian bisa pakai Corel Draw, bisa pakai Photoshop ya dan sebagainya ya. Jadi kalau zaman kalian nggak kebayang bahwa saya dulu sempat yang seperti ini ya. Kemudian dulu dicetak dalam slide, baru lagi ada kameranya, ada proyektornya dan sebagainya ya. Ini propaganda politik ya. Nah, poster sebagai media komunikasi visual ya. Nah, bagi yang cowok-cowok ini sengaja diputihkan ya, supaya tidak melanggar norma etika. Ini tujuannya ada seperti ini ya. Ada gambar-gambar, ini ada toko sebetulnya. Toko Blas ya. Toko Blas ini adalah toko perlengkapan wanita. Dia di satu tempat sudah ada gambar yang paling atas kiri. Setelah jalan berapa saat lagi ya, itu ya. Ini kalau diperhatikan ya. Ini kalau diperhatikan ya. 300 meter lagi, ini kata angkanya ya. 300 meter. Ya, ini 300 meter lagi. Ada ini. Kemudian di sini ada 100 meter lagi. Ini ada 50 meter lagi ya. Sudah mulai kelihatan apa yang ingin ditunjukkan dijual ya. Ini apa yang dijual ya. Ini juga ada sengaja ditutupi ya. Nah, ini ada toko ya khusus menjual perlengkapan wanita rupanya. Itu jadi seperti itu. Bukan dulu waktu kita ke jalan ke Indralaya ya, 300 meter katanya ada restoran X ya. Itu bisa juga ya, poster pakai ini cetak ini ya, drop gitu ya. Tapi kalau pakai visual itu akan lebih mudah dipahami orang ya. Poster sebagai penuntun arah. Nah, poster sebagai media visual bergerak ini kita lihat banyak di kendaraan ya, di mobil-mobil. Ada juga yang menarik ini. Ini ya, ini adalah apa ini? Ini menunjukkan bahwa pintu ini adalah pintu yang berputar. Ya, seperti pemain balet yang berputar ya. Nah, ini ya. Bisa dibolongi ya, poster juga dapat dilipat atau dibolongi, tapi bukan poster
ilmiah ya. Oh, ini tadi kita mulai dari sini tadi, mereka bentuk poster ya. Oke. Oke, kita mulai dari situ tadi. Entah kenapa kok ini. Oke, ya. Jadi itu kira-kira yang perlu dibuat. Jadi kalian tadi kan sudah buat 30, baca 30 jurnal, ya, sudah buat artikel, sudah tahu ceritanya, cerita yang akan kalian buat. Nah, cerita yang kalian buat itu dibuat dalam bentuk poster, dikerjakan berkelompok, tapi kan tadi ceritanya beda-beda tuh, sehingga posternya juga beda-beda. Jadi ada posternya juga mandiri, tapi dikerjakan dalam kelompok, saling membantu. Misalnya kenapa? Ada yang jago Corel Draw atau jago Photoshop. Ada yang ini ya, yang bisa Photoshop bantu kawannya yang tidak Photoshop. Yang tidak boleh adalah pergi ke tukang ini, tukang poster, minta tolong buatkan ya. Nah, itu tidak dianjurkan ya, dan saya tidak ini tidak menginginkan hal itu terjadi. Yang penting kalian saling belajar, yang kawan yang bisa mengajar yang belum bisa. Gunakan semua perangkat aplikasi yang ada ya untuk membuat poster. Posternya adalah poster ilmiah. Sudah isi daftar hadir belum ya? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Oh ya, banyak ya. Oke. Kelihatannya ya udah 42, tidak ada yang absen ya, tidak ada yang tidak hadir. Oke. Nah, jadi itu tugasnya yang ini, tapi itu tugas 1 minggu ini. Ya. Nah, tugas untuk mengganti waktu kita, mana dia tadi? Ya, oh, oke. Tadi saya sudah kirimkan ini ya. Saya sudah kirimkan hasil ya. Saya menulis ya, saya menulis ada, perhatikan latar belakangnya ada 30 jurnal ya. Jadi daftar pustakanya ada 30. Kalian juga seperti itu, mesti menulis tadi yang untuk 30, daftar pustakanya 30. Ya, tugasnya itu yang untuk daftar 30 ini kita undurkan waktunya. Waktunya kita undurkan sampai besok. Ya, jadi bisa kalian perbaiki. Jadi kalau daftar pustakanya belum 30, ya perbaiki. Ya. Kemudian, nah yang ini ya. Nah, yang tugas ini saya share screen-nya, nanti akan saya kirim. Ini seperti ini, ya. Buatlah daftar ekstraksi informasi dari 7 jurnal terlampir. Jadi seperti yang kalian sudah buat ini ya. Tapi ini materinya, kalian download nanti ya. Nah, ini kalau jurnalnya adalah dari jurnal PADPI. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan PADPI ya. Mana dia tadi? PADPI ya. Nah, bisa kalian cari nanti ya. Jurnal PADPI. Jadi kayak gini rapatnya. Ya, jurnal PADPI. Ya. Nah, saya sudah buat ini. Topiknya saya sudah ambil, yaitu tentang jahe. Jadi tadi saya klik di sana, saya search jahe. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 topik tentang jahe. Ya. Ini ada 2013, yang ini lupa nih tadi. Nah, yang ini ya. Tahun berapa? 2013. Jadi ini 10 tahun terakhir. Ya. Nah, kalian buat, kalian ambil ya, minimal. Nah, ini minimal ya. Minimal 1 jurnal ada 2 yang kita ekstrak informasinya ya. Ya. Nah, tentu ya, terus
jumlah jurnal. Nah, jumlah jurnal minimalnya ada 7, ya, minimal 5. Saya tulis saya di sini supaya jangan ini ya. Nah, minimal setiap jurnal diekstraksi 2 informasi ya. Nah, minimal jurnal yang dirujuk 5 jurnal ya. Jadi ini seperti tugas yang pertama ya. Minimal jurnal yang dirujuk 5 jurnal. Oke ya. Nah, jadi kalian kerjakan ini dan ini besok diinikan ya. Jadi 1 hari ini diberi waktu kalian untuk menginikan ya. Untuk mengganti waktu. Jadi kalian bekerja ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Tentang ini dan tentang kuliah. Tentang yang tugas. Tugas. Kemarin kan ada tugas yang Bapak kasih, terus tuh kata Bapak boleh diperbaiki. Namun kalau di e-learning kan udah tersubmit Pak. Itu bagaimana Pak? Jadi sudah tersubmit, sudah di ini. Rasanya masih bisa nggak? Nanti saya buka. Iya Pak, karena udah disubmit terus udah di apa? Nggak bisa lagi untuk di remove jadi. Oke. Ya, makasih Pak. Atau gitu saya hapus dulu itunya. Iya Pak. Saya buka lagi kunci ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Tapi kalau tidak perlu diperbaiki, jangan diperbaiki. Kalau sudah bagus ya, untuk apa diperbaiki ya. Oh ya, kalian belum buat daftar pustakanya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah? Ini saya kirim sekarang ke WA ya. WA. Ya, metode ilmiah. Metode. Palembang. Ya. Nah, ini nanti tentu lengkap dengan daftar pustakanya ditulis ya. Jadi artikelnya lengkap dengan daftar pustaka. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita minta si Ramadoni pimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri MK pada hari ini. Ya, Rama, silakan. Menurut agama dan kepercayaan. Kelihatannya ada gangguan dengan suara Rama. Jadi kita minta si ini aja. David Fernando. Baiklah teman-teman. Aktifkan video kamu, David. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kuliah pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih David. Jadi sampai jumpa. Ya. Kalau ada yang tidak itu pertanyaan, kalau mau bertanya jangan secara ini ya, langsung di grup ke saya. Karena kalau pribadi itu lambat saya lihatnya. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih sudah bertemu dan hadir di kuliah kita.